Pertama, menurut saya itu adalah teman-teman semuanya harus mencintai profesi itu sendiri. Jadi sanksi itu dilihat dari undang-undang kesehatan dan undang-undang keperawatan. Alhamdulillah baik. Baik Mbak, terima kasih. Menurut saya gitu ya, ini sebenarnya kan sangat disayangkan gitu ya, karena apalagi tadi yang awal-awal dulu itu kan banyak yang di TikTok lagi mahasiswa gitu kan, mahasiswa lagi praktek perempuan lagi gitu ya, dengan tujuan mungkin bagi mahasiswa tadi itu ingin membuat konten gitu ya, tapi malah halnya mengecewakan bagi profesinya dia gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat disayangkan ketika ada mahasiswa yang melakukan seperti itu, atau mungkin nakes-nakes yang juga sempat viral gitu ya, untuk tujuannya juga dengan konten, notabene dari konten, sehingga akan berdampak juga pada profesi dia. Itu kalau tanggapan menurut saya. Terima kasih Mbak kesempatannya. Jadi kalau mungkin tanggapan saya setuju ya dengan tanggapan Pak Ari. Jadi memang sangat disayangkan karena memang yang kita tahu ya, hampir semua sekarang itu kan berhubungan dengan sosial media. Jadi cepat sekali informasi itu tersebar. Apalagi mungkin tujuannya mungkin kalau si mahasiswa memang senang membuat konten, ingin banyak dilihat, engagementnya semakin tinggi kan, mungkin itu juga meningkatkan engagementnya dia di TikTok, di Instagram, di yang lain-lain ya, di media sosial. Tenaga profesi ya, jadi sanksi itu dilihat dari undang-undang kesehatan dan undang-undang keperawatan. Jadi kalau kita sebagai perawat, kalau sesuai dengan undang-undang keperawatan, maka sanksi yang pertama adalah sanksi administratif. Jadi mulai dari peringatan tertulis, kemudian yang kedua itu ada pencabutan izin ya. Izin kita praktek itu kan ada STR dan SIP. Nah itu untuk surat STR itu nanti bisa dicabut. Dan yang ketiga, jika pelanggaran itu terkait dengan SOP, kemudian dengan ketidakcakapan dari perawat, maka biasanya akan ada sanksi berupa untuk mengikuti pelatihan terkait kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Tapi, nah itu tadi ya, jadi jika permasalahan tersebut sudah masuk ke ranah hukum, ya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi entah itu nanti terkait dengan pidana maupun perdata seperti itu. Tadi sebenarnya sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh Bu Trias, terutama terkait undang-undang, kemudian semua kepanitiaan, perjanjian dan sebagainya. Kalau saya ingin menambahkan yang terkait tentang mahasiswa ini, ketika mahasiswa melakukan profesi gitu ya, mungkin dia akan bangga ketika dia sudah menyelesaikan perkuliahan S1 sudah selesai, kemudian tahap berikutnya adalah tahap profesi. Nah, disinilah sebenarnya kebanggaan si mahasiswa ini yang akan mendapatkan banyak ilmu praktek gitu ya. Nah, tapi ketika mahasiswa ini ya, tujuannya untuk membuat konten itu, kalau sanksinya ini sebenarnya tulisan zaman bekas tadi ada menurut profesinya dia, dari kepanitiaan tadi, mulai dari kampus dan juga lahan prakteknya gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini sebenarnya sudah sangat baik sekali ya, karena apa? Kode etik pun sudah jelas nih dari PPNI gitu. Sebenarnya PPNI juga seingat saya itu melihat dari ICN. Tahu ICN kan? ICN itu adalah apa? International Council of Nurses. Nah, otomatis itu adalah semua yang menaungi perawat sedunia gitu ya, akhirnya PPNI mengadopsi dari sana. Nah, sehingga kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi atau mungkin kedepannya akan terjadi itu akan ditindaklanjuti secara baik gitu. Jadi kalau tidak bisa kita sebagai mungkin kebanyakan netizen gitu ya, atau mungkin masyarakat awam hanya melihat di kode etiknya yang kita lihat gitu. Misalkan kita melihat bahwasanya dia tidak sesuai. Nah ternyata
ketika dilakukan sidang etik dan lain sebagainya ternyata itu sudah sesuai gitu ya. Jadi untuk menanggapi bahwasannya ketika kita melanggar dikit-dikit melanggar kode etik, dikit-dikit melanggar kode etik, itu ternyata ada prosedurnya. Itu jadi teman-teman di sini harus paham dulu terkait bagaimana sehingga dikatakan melanggar kode etik. Jadi dari sahabat ngopi semuanya, dampaknya nih ya, dampaknya sebenarnya banyak. Tapi saya ingin mengambil dua saja. Kenapa kok dua? Karena menurut saya ini yang paling penting ya, dampaknya. Pertama dampaknya itu ke kliennya, kemudian yang kedua ke perawatnya itu sendiri. Ya, karena apa? Yang ke kliennya nanti kliennya itu merasa trauma, kemudian beranggapan bahwasanya perawat semuanya sama gitu ya, jadi digeneralisir sama si kliennya tadi. Kemudian untuk perawatnya itu bisa berdampak sama profesi yang dia jalankan. Kalau ke mahasiswa bisa ke jenjang pendidikannya, ya bisa jadi mahasiswanya itu di drop out ya gitu, kemudian diberhentikan dari tempat praktek gitu. Itu kalau menurut saya ada dua itu dampak yang perlu diwaspadai. Kalau dari saya sebenarnya saya setuju ya dengan apa yang dikatakan sama Pak Adi. Jadi dampaknya selain kepada klien, kepada pasien, otomatis kalau yang tadi dari pelanggaran tersebut kan yang paling dirugikan sebenarnya pasien. Terus yang kedua kepada perawat, kemudian kan terhadap profesi, karena kita perawat itu kan profesional ya terhadap profesi. Jadi nanti ya itu tadi akhirnya stigma masyarakat terhadap kita sebagai perawat itu sama. Terus yang kedua, kalau memang karena tadi kan pelanggarannya contohnya ada dua yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi kalau terhadap mahasiswa yang ditakutkan nanti di tempat praktek, karena stigmanya sama, otomatis banyak pasien-pasien yang tidak mau dipegang oleh mahasiswa. Itu kan merugikan mahasiswa keperawatan yang lain. Terus untuk yang institusi, benar apa yang dikatakan oleh Pak Hari. Jadi kalau institusi, baik institusi itu di tempat di mana dia bekerja, tempat praktek, maupun institusi di mana kalau mahasiswa, institusinya ya, institusi tempat di mana dia belajar. Karena ya itu tadi yang kita butuhkan, kalau memang institusi antar institusi itu kan punya MOU ya. Kalau mahasiswa profesi ada perjanjian yang dilakukan. Nah itu nanti yang kita butuhkan, akhirnya institusi pendidikannya ikut di blacklist. Nah, mahasiswa dari sini tidak baik, mahasiswa dari sini, padahal hanya oknum yang melakukan. Itu kan akhirnya dampaknya ke banyak hal ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin tipsnya ya, jadi untuk semua mahasiswa maupun perawat yang sedang bekerja, karena kita sebagai profesi yang profesional, kita harus mengetahui prinsip etik dan kode etik terkait profesi kita. Bagaimana 8 prinsip etik, bagaimana kode etik. Kemudian yang kedua, karena sekarang memang zamannya sosial media ya, jadi mungkin yang bisa saya kasih tips dan saran adalah bijaksanalah untuk menggunakan sosial media. Jadi tidak semua harus diposting, tidak semua orang apapun yang kita kerjakan di rumah sakit itu harus diketahui orang lain. Itu terkait dengan privacy klien. Kalau dari saya tipsnya bagi teman-teman semuanya, teman kerja dan sebagainya, itu yang paling utama ya, yang paling utama menurut saya itu adalah teman-teman semuanya harus mencintai profesi itu sendiri, ya kan? Sekarang kalau logikanya gini atau rasionalnya gini, ketika kita mencintai sesuatu, otomatis semua perjalanan dan sebagainya pasti akan kita pegang teguh gitu ya. Sama halnya kita mencintai orang gitu ya, mungkin mencintai barang, otomatis kita akan menjaga secara keseluruhan. Nah, disitulah kita akan otomatis bisa melaksanakan gitu atau menjadi kalau khususnya ke perawat, menjadi perawat yang profesional. Jadi yang paling utama adalah cintailah profesi ini, maka kamu akan bisa menikmati apa yang betul pekerjaan.